brutal yang dilakukan anak buah Alpha, yaitu Sigma dan Omega. Nah, sebelum Mara sempat lari, dia terlanjur tertangkap oleh duo Jamet dan akan menyerahkannya kepada sang Alpha. Sementara di ruangan VVIP, Alpha masih memaksa Diana mentransfer $1 miliar ke rekening rahasia miliknya. Lalu untuk melancarkan aksinya itu, salah satu anak buahnya yang kita sebut saja Siti mulai meretas jaringan komunikasi stadion. Di waktu yang bersamaan, Jessie kini panik setelah tahu Mara menghilang. Beruntung tanda pengenal VIP yang dipakai anak-anaknya dilengkapi dengan sistem pelacak. Jessie pun segera memeriksanya, kemudian menyusuri titik lokasinya Mara. Namun, adanya sistem pelacak itu segera diketahui oleh duo Jamet anak buah Alpha. Maka kemudian tanda pengenal Mara dimanfaatkan oleh Sigma untuk menjebak Jessie. Dan begitu mereka bertemu di sebuah ruang khusus staff, Sigma sempat meremehkan Jessie, menganggapnya hanya satpam biasa. Dia tidak tahu kalau sekarang dia sedang membangunkan macan tidur. Sesuai harapan kita semua, Jessie pun mampu melumpuhkan Panjul dengan mudah. Tak berselang lama, tiba-tiba Agus muncul dan menyatakan bahwa dia tidak mengenali wajah-wajah para satpam di hari itu. Namun fokusnya Jessie sekarang adalah mencari keberadaan sang putri tercinta dan menyelamatkannya dari mara bahaya yang mungkin mengancam. Kembali ke ruang VVIP, di mana pertanyaan kita akhirnya terjawab. Di sini, Diana mulai sadar siapa sosok Alpha ini, yaitu Job Davis, seorang mantan agen CIA yang dipecat setelah membantai satu keluarga muslim yang dia tuduh teroris. Dan Diana lah sosok yang menuntut keadilan atas tindakan Alpha tersebut. Karena itu, Alpha menganggap Diana telah menghancurkan hidupnya dan hidup semua anggota timnya. Lalu kini, Alpha bermaksud balas dendam dengan menguras harta Diana. Kalau Diana tidak memenuhi perintahnya, maka stadion dan nyawa para penonton menjadi taruhannya. Sementara itu, Jessie dan Agus kini tiba di pusat keamanan. Namun sayangnya, mereka sudah terlambat sebab ruangan itu telah dikuasai oleh timnya Alpha. Jessie dan Agus tak punya pilihan selain mundur dan bersembunyi di ruang pribadinya Agus. Di sini, Jessie ngamuk karena di situasi genting sempat-sempatnya Agus masih guyon. Setelah itu, tanpa basa-basi mereka pun kembali mencari keberadaan Mara. Namun, di perjalanan mereka menemukan Gamma, seorang eksekutor wanita paling tangguh dari timnya Alpha, sedang sibuk mengotak-atik sebuah alat. Karena Gamma tidak memakai tanda pengenal, Jessie dan Agus pun curiga wanita itu adalah penyusup. Lalu Agus sok-sokan maju untuk menanganinya sendirian. Tapi tiba-tiba, setelah Jessie berhasil melumpuhkan Gamma, dia pun menuntut informasi tentang keberadaan putrinya sekaligus bertanya siapa pemimpinnya. Namun Gamma justru tertawa dan mengatakan bahwa semua orang di stadion ini akan mati setelah pertandingan selesai. Usai mengatakan itu, tak disangka-sangka Gamma lantas melakukan hal ini. Ya, Gamma nekat COD dengan malaikat maut saat itu juga. Tapi meskipun Jessie dan Agus sempat shock berat, waktu tetap terus berjalan. Mereka segera memeriksa alat yang dipasang Gamma tadi yang ternyata adalah bom. Di sini Jessie langsung paham kalau bom itu sengaja dirancang dengan sensor gerak. Jadi ketika penonton berhamburan keluar, bom itu akan meledak. Berbekal pengalamannya sebagai mantan pasukan khusus, Jessie pun segera menjinakkannya. Saat itulah dia sadar kalau lawan mereka merupakan kelompok kriminal kelas kakap. Jessie lalu bertekad menyelamatkan semua orang di gedung itu, terutama anak-anaknya, meski harus menghadapi bahaya seorang diri. Dengan bantuan Agus, Jessie pun mulai merancang siasat. Setelah itu, mereka berdua langsung bergerak mencari bom lainnya yang mungkin sudah tersebar di seluruh gedung. Sementara di ruang VVIP, emosi Alpha semakin tak terkendali setelah Diana sengaja menusuk sisi paling rapuhnya, yaitu membangkitkan trauma masa lalu tentang keluarganya yang hancur setelah dia dipecat padahal sudah bertahun-tahun mengabdi untuk negara. Dengan amarah membara, Alpha memaksa Diana untuk memilih siapa yang akan mati terlebih dahulu, si Millie pacarnya atau wali kota Christine.